sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Salam berjua-jua, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kita pagi hari ini dengan badan yang sehat, dan berjumpa lagi di Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan badan yang sehat, badan yang kuat. Terima kasih Bapa, ini bukan karena kekuatan kami percaya ini karena tangan pengasihan Tuhan yang sungguh-sungguh menjamah dan melindungi kehidupan kami, sehingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari yang boleh Tuhan berikan untuk kami nikmati pada pagi hari ini. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar setiap kata per kata yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu kiranya boleh meneguhkan hati dan iman kami untuk kami lakukan kegiatan aktivitas pelayanan kami yang kami mulai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, bersabdalah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita diambil dari kitab Rasul Paulus, ya, surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma 5 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, penderitaan dapat membuat orang-orang Kristen meragukan kasih Allah. Kita bergumul dengan kebaikan dan keadilan Allah pada saat kita mengalami penyakit, kesendirian, kekecewaan, kemiskinan, dan berbagai bentuk penderitaan yang lain. Benarkah penderitaan berarti ketidakadaan kasih dan ketidakadaan kebaikan Allah? Sama sekali tidak. Paulus justru mengajarkan bahwa kesengsaraan merupakan sarana pembuktian kasih Allah jika penderitaan itu disikapi dengan tepat. Penderitaan mendewasakan karakter kita, sehingga pada akhirnya malah mengokohkan pengharapan kita kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari kesengsaraan menuju ketekunan atau tahan uji. Dalam ungkapan yang lebih sederhana dan ringkas, iman seseorang menjadi matang melalui kesengsaraan. Wah, hebat bukan? Menariknya, di mata Paulus, kepastian pengharapan tidak hanya ditentukan oleh respon kita yang tepat terhadap kesengsaraan. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Kasih Allah memastikan bahwa pengharapan kita tetap dan teguh. Lalu kemudian Paulus berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih ilahi seperti apa yang sedang diterangkan oleh Paulus di sini? Mengapa kasih ilahi tersebut
bisa menjadi pondasi yang kokoh bagi pengharapan kita. Nah, kasih bukan sekedar sebuah konsep, bukan hanya sebuah gagasan yang abstrak, bukan pula sebuah ungkapan yang kering. Apalah artinya kasih apabila tidak dapat dirasakan? Setiap orang Kristen yang sejati pasti pernah mengalami apa yang namanya kasih ilahi. Kata telah dicurahkan dalam teks Yunani berbentuk perfect, sehingga menyiratkan sebuah tindakan yang terjadi di masa lampau, tetapi hasil atau akibatnya masih dirasakan sampai sekarang. Kasih yang sedang dibicarakan di sini lebih tepat digambarkan seperti sebuah mata air yang sekali keluar akan terus-menerus keluar. Bukan seperti air di keran yang kadang tertutup, kadangkala terbuka. Bukan seperti air di poci yang bisa kering atau perlu diisi ulang. Kapan kasih itu mulai mengalir dalam diri kita, Bapak Ibu? Pada saat Roh Kudus diberikan kepada kita. Dengan kata lain, tatkala Roh Kudus mempertobatkan kita, karya Roh Kudus dalam proses pertobatan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Sejak momen itulah Roh selalu meyakinkan kita tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita akan selalu menjadi objek kasih-Nya. Status inilah yang membuat kita merasa tenang dan nyaman. Kita kadangkala memang tidak mampu memahami rencana dan kebaikan Allah. Namun, sebagai anak-anak-Nya, kita seharusnya meyakini bahwa Bapa di surga pasti selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan mengaruniakan segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Dia tidak mungkin memberikan yang jahat kepada anak-anak-Nya. Pengalaman subjektif memainkan peranan penting dalam pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Manusia bukan hanya makhluk intelektual, melainkan juga emosional. Kita berpikir dan kita merasa, memahami dan mengalami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita seringkali tertipu oleh perasaan sendiri. Perasaan memang kadangkala tidak bisa diandalkan. Apa yang dirasa belum tentu sesuai dengan apa yang ada di realita. Pernahkah kita dianggap GR? Nah, kalau bahasa anak mudanya ini GR alias gede rasa oleh orang lain. Kita merasa dicintai dan diperhatikan, padahal tidak demikian. Kasih yang subjektif tidak akan bermakna apabila tidak ditancapkan pada kenyataan itu. Itu sama sekali bukan kasih. Itu hanyalah sebuah kebohongan yang menyenangkan. Hayalan yang membawa kedamaian. Nah, di sini kita lihat bersama-sama Paulus beberapa kali menandaskan bahwa kasih ilahi dibuktikan melalui sebuah peristiwa historis. Ini adalah demonstrasi kasih Allah yang objektif, ultimat, dan tak berubah. Tak ada kebaikan ilahi yang lain dapat merampas keutamaan kasih Kristus di kayu salib. Tidak ada kesusahan atau keburukan apapun dalam hidup kita yang bisa mengubah sebuah realita. Kristus, Bapak Ibu, memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan bukan hanya itu, kematian ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Secara sintaks, frasa ini bisa menerangkan ketika kita masih lemah. Ya, you see, at just the right time, when we were still powerless. Ya, frasa ini juga bisa merujuk pada kegenapan rencana Allah. Ya. Lalu kemudian kalau kita melihat Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setia genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Alternatif manapun yang diambil, frasa ini tetap menandaskan aspek historis dari kematian Kristus. Kisah penebusan bukan sekedar dongeng atau gagasan. Kisah ini benar-benar terjadi di dalam waktu dan dalam sejarah. Untuk itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan kita semuanya,
Pada saat ini kita melihat bagaimana Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang mengorbankan nyawanya untuk kita, dalam rangka Dia mengasihi dan mencintai kita. Lalu pertanyaan refleksi kepada kita saat ini, bagaimana kita, anak-anaknya, yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang bersedia mati di kayu salib, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus melalui sekitar kita? Untuk itu, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk memiliki kehidupan ketaatan yang dimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Hidup seberguna mungkin dan sebermanfaat mungkin. Demikianlah firman Tuhan pada sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan pada pagi hari ini. Kiranya kasih damai sejahtera Tuhan kita akan melingkupi kita sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap nafas yang boleh kami terima, yang kami imani dan yakini ini adalah pemberian yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh merasakan kasih Allah untuk kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan nyawa Tuhan telah Tuhan Yesus korbankan untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk setiap jemaat GBKP Runggun Cibubur dan Perminggun Jonggol MPH, mulai pendeta, vikaris, pertua diaken emeritus, dan seluruh pengurus, baik pengurus perpulungan Jabu-Jabu dan pengurus kategorial Runggun dan sektor. Kiranya mereka juga tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan senantiasa melindungi mereka semakin luar biasa dalam pelayanan yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga sebentar lagi akan melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami, atau bahkan mungkin juga pelayanan kami yang kami akan lakukan mulai pada pagi hari ini. Berkati kami, Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah doa kami. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi, menjua-jua, man banta krina. Salam.